Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, ya, terutama para ibu-ibu, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat yang mulia karena sering dibaca oleh Nabi SAW ya dalam pertemuan-pertemuan kaum muslimin, yaitu tatkala salat Idul Adha, Idul Fitr, dan juga salat Jumat. Ya. Oleh karenanya Nabi sengaja membaca surat ini di perkumpulan banyak orang, menunjukkan surat ini mulia, dipilih oleh Nabi dari sekian banyak surat untuk dibaca di perkumpulan kaum muslimin. Ya. Setiap pekan, tatkala salat Jumat, Nabi baca surat Al-A'la, ya, sama yaitu Sabbihisma Rabbikal A'la, sama surat Al-Ghasyiyah, Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Kemudian juga selain itu, tatkala Idul Fitri atau Idul Adha, maka Nabi juga membacakan surat ini. Ini menunjukkan Nabi sengaja untuk memperdengarkan surat ini kepada kaum muslimin tatkala mereka sedang berkumpul, baik tiap minggu ataupun tiap tahun. Adapun makna Al-Ghasyiyah, ya. Al-Ghasyiyah, ya, secara bahasa maknanya artinya yang meliputi. Yang meliputi. Nah, para ulama khilaf tentang makna Al-Ghasyiyah di sini maksudnya apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Hal ataka hadithu al-ghasyiyah. Telah datangkah kepada engkau, wahai Rasulullah SAW, ya, kisah al-ghasyiyah. Kisah al-ghasyiyah. Makna al-ghasyiyah di sini apa? Secara bahasa meliputi, tapi maksud dalam ayat ini, dalam surat ini apa, ya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan, ya, Al-Ghasyiyah maksudnya adalah neraka itu sendiri. Al-Ghasyiyah, nama neraka. Salah satu nama-nama neraka. Kita tahu nama neraka banyak, ya. Ada namanya Al-Hamiyah, ada namanya neraka Saqar, ada namanya Jahim, ada namanya Jahannam, ya. Macam-macam nama neraka. Di antara nama-nama neraka adalah Al-Ghasyiyah, ya. Kenapa disebut nama neraka dengan Al-Ghasyiyah, ya? Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa takhsha wujuhahumun nar, sarabiluhum min qatiranin wa takhsha wujuhahumun nar. Di antara sifat neraka kata Allah, wa takhsha wujuhahumun nar, yang artinya bahwasanya api neraka meliputi wajah-wajah mereka, meliputi wajah-wajah mereka. Kemudian makna yang kedua, bahwasanya, ya, Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama hari kiamat. Salah satu nama hari kiamat. Sebagaimana kita tahu nama hari kiamat juga banyak, ya. Al-Qari'ah, kemudian As-Sa'ah. Al-Qari'ah itu apa namanya, yang mengutuk dada manusia, menakutkan. As-Sa'ah artinya datang dengan tiba-tiba. Al-Qiyamah, Yaumul Qiyamah, maksudnya manusia berdiri dalam waktu yang panjang, tidak bisa berbaring, tidak bisa berduduk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala.
at-tammah, malapetaka yang besar. Di antara makna hari kiamat adalah al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah. Apa maknanya al-ghasyiyah? Ya, al-ghasyiyah. Maksudnya hari kiamat, ya, azab hari atau kengerian hari kiamat, kengerian atau dahsyatnya hari kiamat meliputi seluruh manusia, menutupi mereka, mengerikan, ya. Dirasakan kengerian hari kiamat bukan hanya dirasakan oleh orang-orang kafir, orang-orang pendosa, bahkan juga dirasakan dahsyatnya oleh orang-orang saleh, ya. Para anbiya, para nabi, mereka juga merasakan dahsyatnya hari tersebut. Oleh karenanya ketika Nabi Adam diminta untuk beri syafaat, apa kata Nabi Adam? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mislahu qablahu wa lan yaghdab mislahu ba'dahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dan Rabbku tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, tidak akan murka seperti hari ini. Jadi salah satu nama hari kiamat yang meliputi seluruh manusia merasakan dahsyatnya hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, makna hari kiamat, ya, adalah nama dari penghuni neraka jahanam, ya. Nama atau sifat dari penghuni neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, taksyan nar, ya. Jadi atau mereka disifati dengan meliputi neraka, ya. Jadi taksyan nar, mereka taksyan nar yaitu mereka masuk dalam neraka. Ini tiga pendapat, ya, di kalangan para ulama tentang makna al-ghasyiyah. Yang pertama saya ulangi, bahwasanya neraka, ya, apinya meliputi. Wa takhsha wujuhahumun nar, bahwasanya api neraka meliputi wajah-wajah mereka. Dalam ayat yang lain, ya, lahum dhulalum minan nari min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal, ya. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Allah menceritakan bahwasanya api neraka dari atas, api neraka dari bawah, ya, meliputi orang yang dibakar. Tidak ada dari tubuhnya yang lolos dari api neraka. Api neraka meliputi seluruh tubuhnya, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ahata bihim suradikuha, bahwasanya nyala api neraka meliputi mereka, mengepung mereka, mereka tidak bisa keluar daripada api neraka, ya. Wallahu a'lam, semua pendapat benar, tetapi kalau kita perhatikan konteks pembicaraan ayat tersebut, sepertinya pendapat ini yang lebih rajih. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena setelah itu Allah mengatakan hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiah. Setelah itu Allah mengatakan wujuhun yauma idzin khasyiah. Dan ayat berikutnya, ini ayat pertama, ini ayat kedua. Allah mengatakan pada ayat kedua, wajah-wajah mereka pada hari itu khusyuk, jadi takut, tunduk takut. Wajah-wajah pada hari itu, wajah-wajah. Wajah-wajah siapa? Ya, maksudnya adalah wajah-wajah penghuni neraka ini. Jadi seakan-akan Allah melanjutkan tentang sifat penghuni neraka, mereka masuk dalam neraka. Kemudian kata Allah, wujuhu yauma idzin khasyiah, wajah mereka ketakutan. Sebelumnya orang-orang penghuni neraka waktu di dunia mereka merasa aman, merasa tentram, ya. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah khusyuk, tidak pernah memikirkan hari akhirat, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang mereka, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira.
Ya, kata Allah, adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kiri, ya. Ya, kemudian fasaufa yad'u thubura, maka dia akan teriak-teriak, celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk dalam neraka jahanam. Ya, masuk dalam neraka jahanam. Apa sifatnya? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia waktu di dunia dulu senang-senang, ya. Tidak pernah khusyuk, senang-senang terus. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu dhanna alla yahur. Dia dulu menyangka tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengembalikan dia. Jadi, selama ini di dunia tidak pernah khusyuk, maka pada hari kiamat dipaksa oleh Allah untuk tunduk, untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang beriman. Orang beriman waktu di dunia mereka takut, ya. Ya. Min qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu waktu di dunia kami takut, ya. Allah sebutkan, ya. Kemudian wajilat kata Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat orang beriman, ya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Mereka selalu bersedekah, mereka beramal soleh, hati mereka ketakutan. Demikian orang beriman, mereka menangis tatkala di dunia, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani lam tamassahuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Di antaranya ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya orang kafir tatkala di dunia, mereka tidak pernah takut, mereka senang-senang aja, ya, bergembira, berhappy-happy, berfoya-foya, ya. Subhanallah, ketika hari kiamat mereka dibuat takut. Wujuhu yauma idzin khasyiah, wajah-wajah pada hari tersebut dalam kondisi takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada neraka jahanam. Setelah itu Allah berfirman, amilatun nasibah. Ya, ayat ketiga. Amilatun nasibatun. Amilah, ya, beramal. Apa itu amilah? Amilah artinya beramal, bekerja. Nasibah, capek, lelah, bekerja, lelah. Bekerja, lelah. Itu bekerja keras dengan lelahnya. Kemudian kata Allah, tasla naran hamiyah. Ini ayat ketiga. Ayat keempat kata Allah Subhanahu wa taala, tasla naran hamiyah. Atau nanti kita bahaslah. Ini aja dulu, ya. Allah sebutkan, ya, pada hari tersebut amilatun nasibah, bekerja dengan lelah. Maksudnya apa amilah di sini? Amilah ini adalah sifat daripada wujuh. Jadi masih bercerita tentang penghuni neraka jahanam. Di antara sifat-sifat penghuni neraka jahanam, mereka bekerja capek sehingga lelah. Nah, apa yang dimaksud dengan amilatun nasibah di sini? Sini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf, ya. Siapa mereka? Ada khilaf. Pendapat pertama sama pendapat kedua, ya. Pendapat pertama, ya, maksudnya amilatun nasibah yaitu di dunia letih beramal di akhirat masuk neraka. Ya, di akhirat masuk neraka. Ini yang pertama, tafsiran pertama. Amilatun nasibah, di dunia letih beramal, di akhirat masuk neraka. Dan ini pun ada dua, ya. Ada yang maksudnya orang-orang kafir. Ada pendapat yang mengatakan mereka adalah ahlul bid'ah. Orang-orang kafir seperti Nasara, contoh Nasara. Orang ahlul bid'ah contoh Khawarij. Orang-orang Nasara, makanya waktu dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang pendeta sudah tua, Umar nangis lihat dia. Maka temannya bertanya, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kenapa Anda menangis?" Umar mengatakan, "Saya ingat ayat ini, amilatun nasibah."
ya, capek, letih, tetapi tasla naron hamiyah, masuk neraka jahanam. Dan demikianlah para pendeta ya, yang Allah sifati orang-orang Nasara dengan ad-dhalin, walad-dhalin, itu orang sesat. Sesat apa? Semangat beribadah, ya. Tetapi kemudian hasilnya masuk neraka jahanam. Sebagian mereka tidak kawin, ya. Sebagian mereka menjauh dari dunia, ya. Subhanallah, dengan susah payah, ya. Mereka beribadah dan susah payah, akhirnya masuk neraka jahanam, ya. Saya enggak tahu pendeta-pendeta zaman sekarang, pendeta-pendeta zaman dulu seperti di zaman para sahabat, pendeta-pendeta mereka ahli ibadah. Di zaman sahabat pendeta mereka ahli ibadah, tapi tersesat. Ya, tersesat. Semangat luar biasa dia masuk neraka jahanam. Makanya Umar waktu melihat orang seperti itu, Umar menangis. Kasihan. Lihat sudah letih-letih di dunia, di neraka masuk, di akhirat masuk neraka. Yang kedua mereka contohkan ahlul bidah, khawarij. Khawarij kalau bandingkan dengan kita sangat jauh, ibadah mereka sungguh luar biasa. Makanya Nabi pernah berkata kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, ya. Kata Nabi, kalian akan meremehkan ibadah kalian dibandingkan dengan khawarij. Artinya para sahabat yang Allah sebutkan bagaimana ibadah mereka, kata Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kata Allah tentang para sahabat, kalian lihat tanda-tanda para sahabat adalah nampak bekas sujud di wajah mereka. Artinya ya, sujadan, ya, rukkaan, mereka hobinya salat dan ruku, itu para sahabat. Ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan khawarij masih kalah. Khawarij sampai kata Nabi, kalau kalian bandingkan salat kalian dengan para sahabat, kalian merasa minder. Kalian bandingkan wahai para sahabatku salat kalian dengan khawarij, kalian akan merasa minder. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan orang khawarij, kalian akan merasa minder. Kenapa? Karena khawarij senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah. Sampai disebutkan dalam biografi mereka, sejarah mereka, wajah mereka pucat. Ya, kenapa? Ibadah luar biasa, salat malam luar biasa, kemudian puasa juga luar biasa. Tetapi kata Nabi SAW, yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah menembus hewan buruan, ya, tembus keluar. Sehingga ini menunjukkan mereka jauh daripada agama, ya, dan mereka masuk dalam neraka jahanam. Bahkan Nabi mengatakan kilabu ahlin nar, bahwasanya khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Sedih kalau kita lihat kondisi mereka. Ya. Luar biasa ibadah mereka, tapi mereka kalau sudah mengkafirkan kaum muslimin luar biasa. Ya, para ulama mengatakan contoh sekarang orang ISIS. Contoh khawarij orang ISIS, ibadah luar biasa, perjuangan luar biasa, rela mati demi Islam, ya, tetapi sadisnya luar biasa, takfirinya luar biasa, ya. Meskipun ibadah mereka luar biasa. Ya. Tapi tidak ada manfaatnya jika mereka sudah mengikuti suatu ajaran yang tidak benar. Sama orang Rafidhah, ya, orang Rafidhah, ya. Ibadah luar biasa, kemudian sampai beribadah ke kuburan Husain. Sudah tahu musim corona masih saja ke situ, dia tidak peduli. Kasihan, ya. Kasihan, mati konyol, ya. Mati konyol, sudah tahu ada larangan tetap aja ke sana. Bahkan menjilat-jilat kuburan Husain, mana corona, ya kasihan. Kita bilang mereka kasihan ahlul bidah, ya. Sesat, ya, dalam kesesatan, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka mereka dalam kebenaran. Letih, mereka letih, ya, tapi mereka salah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, amilatun nasibah, maksudnya adalah dibuat capek dan lelah di akhirat. Maksudnya di antara hukuman para penghuni neraka jahanam, Allah buat mereka capek di akhirat. Dan banyak contohnya. Contoh-contoh mereka dibuat letih, ya. Contoh-contoh seperti, ya, dijemur di bawah terik matahari. 50.000 tahun. Kita tahu, semua kita akan merasakan namanya padang mahsyar. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, ya. Tuduna syams, matahari turunkan dengan jarak 1 mil. Semua orang kemudian berada di bawah terik matahari. Kemudian wa yakunul araq ala qadri a'malihim. Kemudian keringat sesuai dengan amalan mereka. Faminhum man yakuna araquhu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang
keringatnya sampai di mata kakinya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ila rukbatai, ke dua lututnya. Di antara mereka ila haqawai, ila pinggangnya. Sampai pinggangnya. Di antara mereka ada yuljimuhul araqul iljaman, ada yang sampai di mulutnya. Artinya apa? Semakin amal semakin buruk, semakin banyak keringat. Semakin banyak keringat. Semakin amal bagus, semakin sedikit keringat. Artinya apa? Memang semua merasakan terik tatkala itu, tapi perasaan berbeda-beda sesuai dengan kadar iman. Oleh karenanya orang-orang beriman datang dalam riwayat dibuat tidak terasa lama. Ya mereka merasakan kepayahan. Tapi mereka tidak begitu lama, tidak seperti lama yang dirasakan oleh orang kafir. Mereka merasakan bahwasanya 50.000 tahun dengan jarak matahari 1 mil, panasnya luar biasa. Orang beriman dinaungi oleh naungan arsy Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah mereka, dengan amal soleh mereka. Kemudian mereka tidak merasa terlalu terik, dan itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka dibuat payah pada hari kiamat kala. Dibuat letih, dibuat keringat bercucuran, ya. Capek luar biasa, ya. Bahkan disebutkan juga orang-orang kafir dibangkitkan dalam kondisi kebalik, ya. Dibangkitkan dalam kondisi jalan dengan kepala. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Kata Allah, apakah sama orang yang berjalan di atas kepalanya? Subhanallah. Mereka selama di dunia tidak pakai otak mereka pakai dengkul, ya. Maka pada hari kiamat mereka dibalikkan kepala mereka. Otak mereka yang mereka miliki di dunia tidak mereka gunakan untuk merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka tidak gunakan untuk berfikir. Mereka tidak berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka tidak gunakan untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, mereka tidak gunakan untuk dengar ayat-ayat Allah, dengarnya musik-musik, joget-joget, ya. Kata Allah, ulaikal kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Pada hari kiamat mereka lebih sesat di dunia daripada binatang ternak, di hari kiamat mereka juga lebih sesat. Kenapa di hari kiamat mereka binatang ternak mungkin selesai, kuni turaba, jadilah pasir. Mereka tidak. Mereka dihinakan, masuk dalam neraka jahanam selama-lamanya. Di antaranya kepalanya dibawa suruh jalan, dan itu penderitaan bagi mereka. Dibuat kegiatan yang melelahkan, jalan di atas kepala. Ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala contohkan dalam kata Allah, saurhiquhum sauda. Saurhiquhu sauda. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan meletihkan dia dengan naik, suruh panjat, disuruh panjat. Disuruh manjat. Ya. Jadi di antara siksaan yang dibuat oleh Allah kepada orang kafir disuruh manjat. Manjat apa? Manjat gunung di neraka jahanam. Gunung sangat panas, sangat licin, disuruh panjat. Mereka lagi manjat, tangan mereka meleleh. Tangan mereka, tapi disuruh panjat. Sudah sampai atas, jatuh lagi, perlu panjat lagi. Itulah kegiatannya. Kegiatan yang meletihkan. Makanya Allah mengatakan, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Letih. Ya. Bekerja keras, letih. Tapi hasilnya apa? Di neraka. Tasla naran hamiyah. Masuk dalam neraka hamiyah. Baik, para pemirsa, ya. Terutama para ibu-ibu kajian Jati Bening, ya. Majelis Taklim Al-Ikhlas, Masjid Baitul Jabbar, Jati Bening, ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, tasla naron hamiyah. Maka mereka dimasukkan dalam neraka yang hamiyah, ya. Tasla naran hamiyah. Tasla ay tilkal wujuh, yaitu penghuni neraka masuk, ya, dalam api yang panas. Masuk dalam api dipanggang yang panas. Para ulama berselisih tentang apa maksudnya yang panas. Ada dua pendapat.
Pendapat pertama, hamiyah. Yang panas maksudnya neraka sudah panas. Asalnya, neraka kan artinya api dalam bahasa Arab. Neraka itu artinya api. Ya. Neraka asalnya sudah panas karena neraka bahasa Arab artinya api. Api ya panas, tidak ada api yang dingin. Tetapi kenapa disifati lagi dengan api yang panas? Maksudnya neraka tersebut maksudnya tetapi dipanaskan bertahun-tahun, mungkin beribu tahun, berjuta tahun agar semakin panas. Jadi kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, neraka sudah ada sekarang. Tapi masih sudah terbakar, dinyalain terus. Semakin panas, semakin panas, semakin panas. Tiba saatnya hari kiamat, entah ribuan tahun atau jutaan tahun. Tiba saatnya hari kiamat, baru kemudian siap untuk memanggang orang-orang yang berhak untuk dipanggang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya neraka marah. Hamiyah maksudnya panas. Maksudnya neraka marah. Karena kita tahu neraka bisa berbicara pada hari kiamat kelak, ya. Wa taqulu, ya, hal min mazid, ya. Halim talati yauma naqul li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Hari kata Allah di dalam surat Qaf, hari di mana kami bertanya kepada neraka, apakah kau sudah penuh wahai neraka? Kata neraka, hal min mazid, saya masih butuh tambahan. Neraka pingin diberi tambahan. Jadi maksudnya panas, maksudnya neraka marah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, takadu tamayyazu minal ghaidh. Tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka tamayyaz itu pecah-pecah saking marahnya. Yaitu neraka hampir pecah-pecah. Hampir pecah-pecah saking marahnya. Maksudnya apa? Dia ingin lepas, segera menerkam orang-orang yang mau dilemparkan dalam neraka jahanam saking marahnya. Ya. Makanya Allah dalam ayat yang mengatakan, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudha wa zafira." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudha wa zafira." Dalam surat Al-Furqan. Dan dalam surat Al-Mulk. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika neraka melihat penghuni neraka dari jauh, idza ra'atum makanin ba'id, neraka melihat ini, penghuni neraka jahanam didekatkan mau dilemparkan dalam neraka. Sudah dari jauh neraka sudah lihat, terdengar suara mengerikan, yaitu suara geram, neraka sudah geram, sudah marah. Kenapa? Ya. Taghayyudzan, karena marah. Sami'u laha, mereka mendengar suara neraka geram, marah, ngamuk, ingin segera memakan para penghuni neraka jahanam tersebut. Ingin segera membakar mereka. Jadi tafsiran kedua tentang hamiyah maksudnya neraka marah. Waliyadzubillah, ya. Waliyadzubillah, ya. Kita aja dari jauh kalau lihat macan menggeram kita sudah ketakutan. Ini neraka, api. Api itu bukan api diam-diam, ada suaranya. Suaranya mengerikan. Siap membakar para penghuni neraka jahanam, ya. Ini sifat api tersebut. Waliyadzubillah. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusqa min 'ainin aniyah." Jadi mereka ini para penghuni neraka jahanam dimasukkan dalam neraka jahanam yang sangat panas, tusqa min 'ainin aniyah. Kemudian mereka juga diberi minum dengan sumber air yang sangat panas. Al-aniyah diambil dari kata al-ina, artinya takhir. Sebagaimana api neraka jahanam dibiarkan panas lama, semakin panas, demikian juga mata air panas di sana. Di neraka juga ada mata air, tapi mata air panas. Juga dibiarin terus, semakin dipanasin. Nanti tibanya saatnya untuk sebagai bahan minuman dari para penghuni neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Mereka tidak punya makanan
yang Allah berikan kepada mereka illa min dhari', kecuali dari ad-dhari'. Dhari' itu apa? Dhari' adalah kata para ahli tafsir semacam tumbuhan yang berduri, mungkin buah tapi ada durinya. Kalau dalam kondisi basah disebut dengan shibriq. Kalau dalam kondisi kering namanya dhari'. Tumbuhan ini ada di sana di Jazirah Arab. Kalau dimakan oleh onta, onta kadang makan dia kebetulan sengaja makan dhari', maka dia akan terkena sakit. Ya, makan itu enggak enak, menjadikan onta yang kuat menjadi sakit. Allah menamakan makanan tersebut dengan dhari'. Kata Allah, "Laisa lahum ta'amun." Tidak ada makanan kecuali min dhari', kecuali dari dhari'. Taib. Apakah penghuni neraka jahanam juga butuh makan? Jawabnya iya, mereka lapar. Mereka lapar, mereka haus. Tapi makanan yang tersedia dhari'. Minuman tersedia air yang sangat panas. Min ainin aniyah. Mata air yang sangat panas. Tapi mereka mau tidak mau mereka harus makan dan harus minum. Ya. Kenapa? Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan karena mereka waktu di padang mahsyar mereka dijemur 50.000 tahun dalam kondisi sangat lapar, panas luar biasa, dalam kondisi sangat haus luar biasa. Begitu mereka pindah masuk ke areal neraka jahanam, meskipun mereka ya tahu itu makanan tidak enak dan mereka tahu air sangat panas, mereka saking laparnya, saking hausnya, mereka terpaksa makan dan terpaksa minum. Saya kalau boleh katakan ibarat misalnya seorang sudah kecanduan kecanduan rokok lah. Kalau enggak dia tahu rokok itu asap ya, panas, tapi dia sudah kecanduan harus merokok, bagaimana lagi ya. Seperti orang kecanduan morfin. Dia kalau tidak dia semakin gemetar, maka mau tidak mau dia merobek tangannya supaya dia bisa hirup itu air darahnya yang mengandung morfin. Meskipun itu memberi mudarat kepada dia, namun dia tidak peduli. Oleh karenanya dikasih makan, dikasih minum, tapi makanannya mengerikan, minumannya mengerikan. Allah sebut tentang minuman mereka, kata Allah, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala penghuni neraka jahanam mereka minta minum, mereka kehausan. Mereka minta minum kepada penghuni surga, enggak dikasih. Mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyastaghitsu, mereka minta pertolongan. Allah kasih, yughatsu, dikasih air minum. Kalmuhli yashwil wujuh. Al-muhl itu apa? Logam yang mendidih, melebur seperti air tapi dia logam. Saking panasnya entah berapa ribu derajat. Itu minuman mereka. Yashwil wujuh. Baru mau diminum masukkan mulut, wajah mereka sudah kebakar tapi mereka harus masukkan dalam mulut mereka, waliyadzubillah. Ya. Dan Allah sebutkan bahwa bagaimana minum mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minum dengan air yang sangat panas, maka mencabik-cabik usus mereka. Waliyadzubillah. Taib, kita bicara tentang makanan dan minuman penghuni neraka jahanam. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan wala ta'amun illa min gislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali gislin. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna syajarataz zakum ta'amul asim. Sungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi para pendosa. Kal muhli yagli fil butun. Di sini makanan dan minuman penghuni neraka jahanam. Makanan, minuman penghuni neraka. Kalau minuman tadi jelas, minuman adalah apa tadi? Min ainin aniyah. Min ainin aniyah. Itu dari mata air yang sangat panas. Yang dipanaskan. Dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman. Ma'an hamiman. Faqata am'a'uhum. Ya. Air yang panas. Yang mencabik-cabik. Mencabik-cabik usus. Kata ayat yang lain, yughatsu bima'in kalmuhli yaglilu ya, kalmughli ya, seperti kalmuhli yashwil wujuh. Kalmuhli yashwil wujuh. Yaitu seperti logam yang mendidih. Mendidih. Yang membakar wajah. Ini minuman
penghuni neraka jahanam. Nah, bagaimana makanan penghuni neraka jahanam? Makanannya bagaimana? Makanan disebut ada 3 ya. Ada kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Yang pertama, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Dhari'. Semacam buah berduri. Kemudian Allah sebutkan juga dalam ayat yang lain, Allah sebutkan makanan mereka adalah laisa lahum ta'amun illa min ghislin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain ya. Wala ta'amun illa min ghislin. Wala ta'amun illa min ghislin. Ghislin. Ada yang mengatakan di sini adalah nanah ya. Nanah, darah dan semisalnya yang busuk. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebutkan juga inna syajarataz zakum, az-zakum. Zakum ya sama, buah yang busuk ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law anna qatratan minaz zakum qatrat ala ahli dunya la afsadat alaihim ma'aisyahum." Kalau ada satu tetes dari pohon zakum dari neraka jatuh ke atas muka bumi, seluruh penghuni bumi kehidupan mereka rusak. Kenapa? Saking baunya. Saya sering sampaikan perumpamaan seperti orang tinggal di rumah mewah, ada kulkas, ada macam-macam, tapi ada bangkai tikus 10. Dia tidak bisa hilangkan bangkai tersebut. Apa hidup enak dengan bau yang tidak enak seperti itu? Mau rumah mewah, mau peralatan indah, semuanya, tapi kalau ada bau busuk dia tidak akan hidup dengan baik. Ya. Ini 3 makanan. Nah, khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf. Nah, 3 makanan ini bagaimana maksudnya khilaf? Apakah penghuni neraka makan 3-tiganya atau salah satunya? Ada pendapat mengatakan, pendapat pertama, makanan tersebut sesuai dengan tingkatan penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka. Maksudnya apa? Maksudnya ada penghuni neraka jahanam yang hanya makan dhari'. Karena Allah mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan kecuali dhari'. Ada penghuni neraka jahanam yang makan cuma gislin. Ya, wala ta'amun illa min gislin. Tidak ada makan kecuali gislin. Ada penghuni neraka jahanam yang makan cuma zakum. Sudah. Masing-masing punya tingkatan. Ya, sama penghuni surga bertingkat-tingkat, darajat, penghuni neraka juga darokat ke bawah. Ada yang cuma makannya ini, ada yang makannya tergantung ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, semua penghuni neraka jahanam makan ketiga makanan tersebut. Tapi ada jadwalnya. Maksudnya demikian. Yaitu ada mungkin makan dhari jam sekian, nanti makan gislin jam sekian, makan zakum jam sekian. Jadi 3 jadwal makan ya, masing-masing dikasih makan ini. Intinya wali'adzubillah, inilah makanan mereka. Semoga kita terlindung oleh Allah dari perkara yang sangat menghinakan ini. Taib. Bagaimana makanan tersebut? Kata Allah, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak juga menghilangkan lapar. Makan untuk apa? Untuk gemuk. Lapar untuk menghilangkan kehausan. Ini makanan tidak mengenyangkan dan juga tidak menggemukkan. Tidak menghilangkan lapar, tidak ada faedahnya. Hanya sekedar demikian rutinitas harian. Mereka makan, mereka minum, mereka makan, mereka minum. Kalau enggak makan bagaimana, kalau enggak minum bagaimana, terpaksa makan, terpaksa minum, tapi disiksa. Begitu minum kemudian usus tercabik-cabik. Begitu makan wajah terbakar, ya. Mengerikan. Setelah itu Allah sebutkan tentang penghuni surga. Ini di antara metode Allah setelah menghunikan penghuni neraka, Allah sebutkan penghuni surga. Kata Allah, wujuhu yauma idzin na'imah. Maka pada hari tersebut ada muka yang berseri-seri. Mereka tidak takut, mereka gembira. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata wali Allah, mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Ya.
Mereka gembira pada hari tersebut, ya. Ya. Wujuhu yauma idzim musfirah. Hari mereka berseri-seri. Gembira. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Mereka gembira karena mereka tahu ternyata amal soleh mereka yang lakukan selama ini, usaha yang mereka lakukan selama di dunia, ada hasilnya. Mereka ridha. Mereka senang dengan usaha mereka selama ini di dunia. Berat hidup di dunia berat, harus perjuangan. Tidak boleh ini, tidak boleh anu, ya, harus sedekah ini, sedekah anu, harus perhatian, harus memaafkan, tidak boleh dendam, banyak sekali dia jalani selama di dunia. Kemudian di akhirat dia pun ridha, lisa'iha radiyah. Senang. Fi jannatin 'aliyah, bagaimana tidak ridha? Dimasukkan dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di surga tidak ada kata-kata yang sia-sia, enggak ada. Semua orang ketemu di surga senang-senang. Ketemuan di surga semua bahagia. Tidak seperti tatkala kita di dunia ada omongan sia-sia, ada ghibah, ada namimah, kemudian ada ngejek, ada dibully, ada meme, ada macam-macam kalau di dunia, ya. Ada merendahkan, ada kata-kata sombong, kata angkuh, ada kata menghina, tersinggung. Itu di dunia semuanya, ya. Di surga enggak ada. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak kau dengar mereka tidak mendengar di sana perkataan yang sia-sia. Semua ketemu dengan bahagia. Semua ketemu dengan tambah kesenangan. Tidak berucap-ucap, tidak berngobrol-ngobrol di antara penghuni surga kecuali semakin saling mencintai, semakin kebahagiaan masuk dalam dada-dada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tentang surga. Fiha ainun jariyah. Di surga ada mata air yang mengalir. Tadi kalau di neraka mata air juga ada air panas, ini mata air yang mengalir. Fiha sururu marfu'ah. Dalamnya ada tempat sarir-sarir yang ditinggikan, ya. Yaitu ada tempat tidur yang ditinggikan. Wa akwabu mawdu'ah. Kemudian ada kup-kup, yaitu gelas-gelas yang sudah diletakkan. Tidak perlu repot-repot. Kenapa? Karena penghuni surga pelayannya banyak, ya. Pelayannya banyak. Yutafu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berkeliling di surga pelayan-pelayan yang masih remaja-remaja, yang masih anak kecil, ya, masih kecil-kecil, kemudian mereka bawa dengan giatnya mereka membawa minuman-minuman kepada para penghuni surga. Jadi enggak usah jalan, sudah dilayani oleh para pelayan-pelayan tersebut. Makanya kata Allah, wa aqwabu mawdu'ah, yaitu gelas-gelas yang sudah diletakkan. Sudah ada isinya, tinggal minum. Kata Allah di surga, wa namariqu masfufah. Kemudian bantalan-bantalan sandaran yang tersusun rapi. Kita di dunia, di rumah, di kamar ada bantal-bantal berhamburan, habis itu berhamburan. Di surga selalu rapi. Pokoknya ada yang ngerapiin, entah gimana caranya, pokoknya selalu rapi. Selalu pemandangan indah, enggak ada pemandangan yang enggak indah. Pemandangan semua menyenangkan, dilihat tidak ada yang menyedihkan. Di surga tidak ada hazan, ya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Makanya begitu penghuni surga masuk surga, pertama kali dia ucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Dunia tempatnya kesedihan. Begitu sampai di akhirat enggak ada kesedihan sama sekali. Ya, kita aja masuk rumah terkadang lihat berantakan kita sedih. Ada enggak sedih ngelihat? Di surga enggak ada namanya kesedihan, semua menyenangkan. Sampai-sampai bantal saja sudah diatur. Enggak ada bantal berantakan, enggak ada, ya. Kita di dunia mungkin membantu 10 tetap aja berantakan. Ya. Karena majikannya parah. Taib. Kata Allah, namariku masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun dengan rapi. Wa zarabiyu mabthutsah, dan permadani yang terhamparkan. Kemana dia jalan ada permadani, Subhanallah, permadani di mana saja dia letakkan kakinya ada permadani. Inilah penghuni surga yang Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak terutama orang-orang musyrikin Arab untuk merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at? Dan tidakkah mereka melihat kepada langit bagaimana ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Dan mereka tidak melihat bagaimana bumi dihamparkan. Ini adalah ayat yang mengajak seorang untuk merenungkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Perenungan terhadap agungnya ciptaan-ciptaan Allah.
Dan Allah banyak dalam Al-Quran melihat sekelilingnya, melihat hujan, melihat langit, melihat banyak. Allah suruh merenungkan tentang ayatuhu al-kauniyah, tentang alam semesta ini. Dan ini banyak. Bahkan Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, tidak kau lihat terhadap dirimu sendiri. Jadi banyak. Tapi dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa hal untuk kita renungkan agar kita tahu bahwasanya Sang Pencipta lebih agung daripada ini semua. Enggak mungkin bisa menciptakan kecuali suatu zat yang maha agung. Maka Allah sebutkan pertama, afala yanzuruna ilal ibili, onta. Al-ibil kaifa khuliqat. Onta bagaimana diciptakan. Wa ila samai kaifa rufi'at. Yang kedua, ila samai kaifa rufi'at. Pada langit, ya, bagaimana ditegakkan, bagaimana diangkat. Ini semua menakjubkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung-gunung bagaimana dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang keempat, ini ketiga. Yang keempat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi bagaimana dihamparkan. Baik. Sebagian Allah mengatakan dalam buku tafsir, ini diajak Allah merenungkan ini karena turun kepada musyrikin Arab yang mereka hobinya naik onta, ya. Allah tatkala ada seorang naik onta kemudian dia mendengar ayat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat ardi kaifa sutihat. Dia naik onta. Afala yanzur ilal ibili kaifa khuliqat. Saya naik onta, dilihat. Renungkanlah tentang onta yang sedang kau naik. Wa ila samai kaifa rufi'at, renungkanlah tentang langit yang menaungimu. Ini alam semesta ada atapnya. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, di bawah langit ada gunung yang begitu agung. Dia dari ke bawah, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi yang sedang kau jalani, bagaimana Allah hamparkan. Taib. Ada apa dengan onta? Onta ini makhluk yang sangat ajaib. Keajaiban onta sangat banyak. Makanya Allah suruh kita untuk merenungkan. Di antaranya dia satu-satunya hewan yang triple fungsi. 3 in 1 ya. Apa bisa sebagai angkutan perjalanan. Kendaraan, bukan angkutan ya. Kendaraan perjalanan. Yang kedua, ya, sebagai mobil angkutan barang-barang. Yang ketiga, makanan dan minuman. Tidak ada hewan yang mengumpulkan 3 fungsi ini. Sebagian hewan hanya sebagai kendaraan. Contoh misalnya himar. Himar kendaraan, orang bisa naik. Tapi makan dan minum enggak. Orang enggak hobi makan dan minum. Angkat barang juga enggak kuat, sedikit. Ya. Kemudian kuda kendaraan. Makan orang enggak tertarik. Susu kuda orang enggak tertarik. Ya. Suruh angkat barang, kuda enggak bisa. Kuda cuma sekedar untuk naik orang. Apalagi sapi, ngangkat barang mungkin dia enggak mau. Makan minum oke, kendaraan enggak cocok. Ya. Semua hewan tidak ada yang mengumpulkan 3 ini kecuali onta. Onta kendaraan, Masya Allah, onta naik luar biasa, orang naik onta. Dan menakjubkannya onta dibandingkan hewan. Kalau kuda harus dipacu arahnya kemana. Onta kalau dia sudah tahu jalan tidur aja santai.
Nanti di jalan sendiri, onta luar biasa. Bahkan mereka buat keranda di atas onta, dibuat keranda, orang naik situ tidur aja udah ontanya jalan dengan santai menuju kepada tempatnya. Hewan mana yang seperti itu? Enggak ada. Naik kuda kalau enggak pegang jatuh mati ya. Onta bisa dibuat keranda naik santai, ontanya jalan. Buat pelana dengan santai jalan ya sampai ke tujuan. Angkutan barang bisa ngangkat barang-barang. Makan minuman juga luar biasa. Kemudian dua, dari sisi tubuh onta ya. Onta kata para ulama luar biasa. Pertama lehernya panjang. Fungsinya untuk dongkrak. Sebagai dongkrak. Makanya onta itu dia bisa ngangkat barang, nggak ada hewan, dia duduk dulu. Hewan lain gimana caranya? Nggak bisa. Angkat barang hewannya sudah berdiri kemudian taruh barang di atasnya. Kalau onta dia bisa duduk dulu. Udah duduk, barangnya taruh atas semua, baru kemudian dia berdiri. Bagaimana caranya dia berdiri sementara barang sudah penuh? Supaya bisa berdiri barang penuh, lehernya naik dulu, dongkraknya, lehernya dulu, baru kemudian naik badannya. Itu nggak ada hewan seperti itu kecuali onta. Makanya fungsi lehernya yang panjang itu sebagai dongkrak. Semua hewan nggak ada suruh duduk dulu. Coba suruh himar duduk dulu, taruh barang nggak bisa berdiri lagi. Kuda apalagi taruh barang duduk berdiri nggak bisa berdiri lagi. Onta bisa, dia duduk taruh barang bisa berdiri. Kemudian disebutkan lagi contohnya kakinya kurus memanjang. Supaya karena onta ini hewan padang pasir, dia kalau kakinya pendek dengan badannya, maka badannya kepanasan. Banyak kakinya jarak tinggi supaya dia bisa santai, panas bumi tidak begitu kena badannya. Kemudian dan ini cocok ya. Terus kukunya, model kukunya membuat dia tidak bisa terbenam di pasir. Dia bisa berjalan di pasir. Tidak tenggelam kakinya meskipun mengangkat barang yang banyak. Dia bisa jalan teratur. Kukunya membuat dia tidak terbenam, tidak tenggelam di pasir. Terbenam ya, bukan tenggelam. Kemudian di antaranya matanya. Matanya ada selapu tipis. Maksudnya apa? Meskipun debu banyak, dia masih bisa melihat. Dia mata tertutup, tapi dia masih bisa melihat karena debu banyak ya. Ada selapu tipis yang membuat dia tertutup tapi bisa melihat. Itulah onta ya. Kemudian kapalannya sebagian tempatnya tebal ya, untuk dia tunduk tebal, dibuat tebal oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sehingga kalau dia duduk begini tidak mengapa, tidak kepanasan. Dia kuat tebal ya. Itulah onta ya. Saya bukan penggembala onta jadi saya kurang paham ya, ini sekedar saya baca-baca. Kalau para ibu-ibu ingin tahu tentang onta bisa, kalau lihat onta langsung, kenalan sama onta, insya Allah tahu kehebatan onta. Kemudian di antara keistimewaan onta ya, kencingnya obat. Dan ini sudah banyak terbukti, termasuk saya sudah tahu dua orang, yang satu saya dengar dari kawan, yang satu kawan saya sendiri. Ya, kawan saya sendiri ya. Alhamdulillah sudah sembuh, seorang pilot ya. Kemudian waktu saya kunjungi dia sakit. Di antara obat terapi yang dilakukan minum kencing onta, minum kencing onta. Jadi kencing onta datang, dia minum. Wah, dia bilang, wah kalau dia minum rasanya, wah benar-benar sensasi ya. Baunya luar biasa ya. Intinya diminum, saya nggak tahu kadarnya berapa hari sekali, apa 3 kali atau 7 kali sehari. Intinya itu air kencing bisa menyembuhkan banyak penyakit. Di antaranya yang saya pernah lihat menyembuhkan penyakit kanker. Tapi saya nggak tahu lah, itu mungkin ada kadarnya, saya nggak ngerti. Tapi ini teman saya sendiri ya. Tapi saya selama 15 tahun di Saudi nggak pernah minum kencing onta. Terakhir saya umrah, saya beli kencing onta, tawar-tawaran sama penjualnya. Saya bilang, berapa ini kencing onta? 30 real. Oh kecil gini 30 real, susu aja 5 real segentong gini. Ini kenapa 30 real? Kata dia, susah Pak. Kata dia, akhi ini onta kencing jam 1 malam, kita nungguin. Enggak tahu benar atau tidak, tapi dia bilang jam 1 malam kita nungguin dia kencing, kita kumpulin ya, jelas mahal. Kita tawarlah 50 real 2.
Akhirnya dikasih 50 real tuh, Pak. Teman saya belikan, saya satu, dia satu. Akhirnya bawa pulang, saya simpan di kulkas. Khawatir nanti basi, sudah bau ya. Saya simpan di kulkas, kemudian akhirnya teman saya minum, saya nggak berani minum. Besok saya ketemu, gimana udah minum? Udah Ustaz, gimana? Waduh, saya minum dari tadi pagi sampai sekarang malam belum hilang baunya. Masya Allah. Jadi baunya sangat kencang. Alhamdulillah saya nggak pernah minum ya. Tapi ada kawan saya juga bilang, Ustadz, waduh saya minum kencing onta, kecut banget ya. Saya nggak tahu itu kencing onta atau kencing penggembalanya. Tapi intinya kehebatan onta banyak, ini diantaranya. Di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, kenapa Allah sebutkan onta setelah Allah mengatakan fi jannatin aliyah, sururum marfu'ah. Allah sebutkan tentang surga yang tinggi, kemudian dipan-dipan yang tinggi. Mungkin seorang berpikir, gimana cara naik dipan, gimana cara naik surga yang tinggi? Maka Allah sebutkan onta sebagai gambaran bahwasannya di dunia saja ada dongkrak. Bukankah Anda kalau mau naik onta, duduk dulu nanti ditinggal sini, naik sama onta. Zaman dulu kan belum ada eskalator, belum ada lift. Tapi dengan kita logika, ada onta, seandainya onta saja dari kemudian bisa naik sendiri ke atas, maka bagaimana di akhirat kelak? Sangat mudah bagi Allah untuk menaikkan seorang di tempat yang tinggi. Ini di antara keistimewaan onta, ya. Onta itu hewan yang sangat kuat ya, hewan yang sangat kuat. Kalau dia marah dia bisa bunuh orang ya, bisa bunuh orang. Dan dia adalah hewan yang sangat pencemburu ya, hewan yang sangat pencemburu ya. Taib, kita lanjutkan. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, ya bagaimana langit ditinggikan? Tentu kita tahu ya, langit ini sangat luas. Maksudnya benda alam yang sangat luas yang kita lihat adalah langit ya, tetapi bagaimana Allah tinggikan tanpa ada tiang? Ini suatu yang menakjubkan. Ya, kalau bikin rumah tidak bisa terlalu lebar, harus banyak tiang supaya bisa dibuat atapnya. Di sana langit dibuat atap begitu luas tanpa tiang sama sekali, dan tidak ada celahnya, tidak ada miring-miringnya. Bayangkan, sudah jutaan tahun seperti itu terus. Siapa yang bisa buat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditancapkan. Gunung ditancapkan. Ya, ini bumi rata, kemudian tahu-tahu ada gunung. Gimana nancapinnya? Ditancapin enggak? Gimana cara bikinnya? Allah yang menancapkan. Coba bukan ditempel, ditancapkan sampai ke dalam. Sampai di dalam. Makanya akar gunung panjang. Gunung tinggi, akarnya juga menjulang ke dalam. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi didatarkan, yaitu dihamparkan. Oleh karenanya tidak semuanya gunung, tidak semuanya lembah, rata-rata kebanyakannya hampar, datar untuk bisa ditempati, untuk bisa ditinggali, untuk bisa bercocok tanam dan yang lainnya. Kemudian Allah berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir." Berilah peringatan wahai Rasulullah. Innama anta mudzakir, sungguhnya kau hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tidak bisa menguasai mereka, kau tidak bisa menguasai hidayah bagi mereka, yang kasih hidayah cuma Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak bisa maksa mereka untuk beriman, ya. Ya. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Betapa banyak manusia meskipun kau semangat, kata Allah, mereka tidak beriman. Tidak ada yang ragu tentang semangatnya Nabi untuk berdakwah. Tapi yang tidak beriman lebih banyak. Sekarang kita di dunia saja yang tidak beriman lebih banyak. Kita muslim berapa? Ya. Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, ateis, dan banyak sekali, lebih banyak daripada orang Islam. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wa ma aktsaran nas walau harasta bimu'minin. Betapa banyak manusia meskipun kau bersemangat ya Rasulullah, mereka tidak beriman. Illa man tawalla wa kafar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, orang berpaling tidak mau mendengar ayat Allah, berpaling dengan otaknya, berpaling dengan badannya, berpaling. Tidak mau memikirkan dan tidak mau melihat. Ya. Ini orang musyrikin dahulu, tidak mau mendengar Rasulullah, tidak mau melihat Rasulullah SAW, berpaling benar-benar menjauh dari Islam. Kata Allah, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar. Adab besar maksudnya adab neraka jahanam. Ini isyarat ada adab kecil. Adab kecil bisa jadi adab di alam barzakh, bisa jadi adab dengan mereka diperangi, dan meskipun disebut adab kecil tapi tetap saja namanya adab, yaitu penderitaan. Kemudian di akhir ayat kata Allah, inna ilaina iyabahum, sungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan, thumma inna alaina hisabahum, dan atas kamilah hisab mereka. Inilah akhir surat Al-Ghasyiyah. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa, terutama ibu-ibu pengajian Al-Ikhlas ya di Jati Bening ya. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.